Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah kajian seni rupa anak untuk materi pokok tipologi gambar anak. Saudara, setelah minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah berbincang tentang periodisasi gambar anak. Saat ini kita beralih ke bagaimana atau apa saja tipe-tipe gambar anak, gitu ya. Tipologi gambar anak banyak diteliti oleh dua tokoh ya. Ada tokoh pertama Herbert Reed, yang kedua adalah Victor Lowenfeld. Kali ini kita akan membahas tipologi gambar anak menurut Victor Lowenfeld. Saudara, Lowenfeld adalah salah seorang pakar di bidang pendidikan seni kelahiran Australia. Nah, dia adalah seorang profesor pendidikan seni di Pennsylvania State University. Yang menarik di sini adalah idenya mempengaruhi banyak pendidik seni justru di Amerika. Yang secara khusus ia menekankan bahwa yang penting adalah kita harus mengetahui cara di mana anak-anak itu dapat yang dapat berkembang di berbagai tahap perkembangannya, ya, yang harus dirangsang dengan berbagai media dan tema yang sesuai dalam konteks pendidikan seni. Apa saja tipologi gambar anak menurutnya? Ada dua sesungguhnya. Yang pertama adalah tipe visual, kedua tipe haptik, dan sisanya adalah yang tidak teridentifikasi atau kita sebut sebagai tipe campuran. Dalam penelitiannya, tipe visual ini muncul pada anak-anak kira-kira 40%, dan tipe haptik ini muncul kira-kira 23%, ya. Dan sisanya sekitar 30% dalam penelitiannya ini tidak teridentifikasi atau kita sebut saja ini sebagai tipe campuran. Saudara, yang menjadi sangat penting adalah mengapa kita perlu memahami tipologi gambar anak, gitu ya. Mengapa, ya? Khususnya bagi kita sebagai calon guru, orang tua ataupun pengamat pendidikan. Kita perlu sepakat bahwa gambar anak itu sesungguhnya dapat mencerminkan karakter anak. Nah, apa yang digambarkan merupakan hasil apa yang dilihat kemudian dirasakan. Apa yang digambar bukan hanya yang sedang ia pikirkan, melainkan apa yang dilihat dengan perasaan kemudian diasosiasikan atau dikait-kaitkan dengan pengalamannya yang lain. Berdasarkan hasil karya gambar yang diciptakan anak tersebut, ya tentu kita sebagai guru, orang tua, atau pengamat pendidikan, bahkan peneliti, akan mengetahui bagaimana cara ungkapan seni rupa anak yang berbeda-beda itu. Karena perbedaan ini terletak pada hasil karya yang dihasilkan. Ya, ada yang representatif, ada yang ekspresif, ada yang dekoratif dan sebagainya. Nah, selain itu perbedaan karakter tipologi nampaknya juga tidak lepas dari perkembangan tingkat usia anak. Yang ini nanti bisa kita kaitkan dengan periodisasi gambar anak, ya. Menarik untuk kita kaji lebih jauh. Nah, saudara, saya akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana tipe visual, bagaimana tipe haptik, dan bagaimana sisanya yang kita sebut sebagai tipe campuran. Saudara, saksikan contoh gambar yang ada di slide berikut ini. Apa yang bisa saudara amati dari gambar ini? Ya, saudara tentu melihat ada dua gambar gunung ya dengan berwarna hijau. Kemudian ada matahari yang nampaknya sedang terbit, bahagia tersenyum gitu ya. Ada awan-awan berwarna biru, ada burung-burung, ada pepohonan, ada rumah dan banyak sebagainya ya. Nampaknya si anak menggambar ini karena dia terinspirasi dari apa yang dilihatnya selama ini ya, sesuatu yang dilihatnya selama ini di lingkungannya. Nah, inilah yang disebut sebagai tipe visual, saudara. Apa itu tipe visual? Yaitu tipe gambar anak yang menunjukkan kecenderungan bentuk yang lebih sifatnya visual representatif atau memperlihatkan kemiripan bentuk gambar sesuai dengan objek yang dilihatnya. Ya, objektif gitulah ya. Ciri-cirinya apa? Yaitu ada penguasaan ruang, ada penggunaan warna, ada kedetailan, ada kesamaan dengan sumber referensi atau sesuatu yang selama ini dilihatnya ya. Nah, kecenderungan gambar ini tentu dipengaruhi oleh pengalaman visual. Semakin anak jalan-jalan, semakin anak melihat dunia luar dalam lingkungannya, maka semakin banyak bank-bank data visual yang ada di benaknya. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan dalam karya gambar bertipe visual tadi. Hal yang agak berbeda atau mungkin sangat berbeda dengan contoh yang saya sajikan berikut ini, ya. Oke, saudara bisa amati coba. Nampaknya gambar-gambar manusia ini cenderung lebih dominan daripada subjek gambar yang lain gitu ya.
Baik itu gambar yang pertama, ini untuk menunjukkan ini lebih dominan, ini dibuat lingkaran, kemudian ada semacam jeruji-jeruji ya. Kemudian gambar yang kedua ada dua manusia yang digambarkan dominan daripada rumahnya. Nah, dominasi ini menjadi karakteristik yang khas dalam tipe yang kita sebut sebagai tipe haptik. Ya, inilah yang disebut sebagai tipe haptik. Apa itu? Yaitu kecenderungan gambar yang ke arah perbentukan yang lebih visual emosional. Ya, visual emosional gitu ya. Oke, bukan visual representatif. Ya, ini yang visual emosional atau upaya untuk menggambarkan secara subjektif yang berisi tentang eksplorasi pribadi dalam merespons lingkungannya. Ciri-cirinya adalah ada unsur psikis dan emosional yang melekat di dalam karyanya. Ada penghayatan, ada spontanitas, ada subjektivitas, dan yang paling terlihat ya yaitu adanya dominasi untuk hal-hal yang dianggapnya penting. Nah, yang berbeda juga adalah contoh gambar yang ketiga ini ya. Nih saudara melihat ada apa ini? Ada gambar gunung, ada gambar helikopter, ya, ada gambar mobil, ya, ada gambar pohon, ya, dan gambar jalan dan seterusnya. Ya, kita melihat seolah-olah ini ya ada aspek tipe visualnya, juga ada tipe haptiknya. Gitu. Ada yang dominasi, ada juga yang representasional ya. Ada yang emosional, ada juga yang representasional. Kita sebut saja ini sebagai tipe campuran atau dalam versi Low and Flirt ini dianggap yang tidak teridentifikasi. Nah, saudara, kemudian untuk saudara bisa memahami lebih jauh ya tentang tipologi gambar anak ini, saya ingin saudara menjelaskan contoh-contoh gambar yang sudah saya siapkan ini, yaitu menjelaskan gambar berikut ini berdasarkan perspektif tipe gambar anak, ya. Coba saudara jelaskan berdasarkan perspektif tipe gambar anak. Ya, ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C, kemudian ada gambar D. Demikian kuliah kita hari ini, sampai